Kita harus jaga kepercayaan tersebut. Suami, Anda diberikan kepercayaan oleh istri, Anda harus bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh istri. Istri, kamu dipercaya oleh suamimu, jaga kepercayaan yang diberikan oleh suamimu. Anak-anak, kamu diberikan kepercayaan oleh orang tuamu, jaga kepercayaan yang diberikan orang tua kepada kamu, ya. Ujung-ujungnya semua yang kita lakukan hanya untuk satu nama, Yesus Kristus Tuhan, dimuliakan dan ditinggikan. Pada kesempatan ini saya mengarahkan pandangan saya untuk bicara tentang salah satu tokoh yang terkenal sekali, ya. Salah satu tokoh yang terkenal, tapi terkenalnya salah satu tokoh ini bukan karena perbuatan baiknya, ya. Terkenalnya orang ini bukan karena sikap dan tingkah lakunya yang benar, saudara-saudara, tetapi terkenalnya orang ini atau tokoh yang kita mau bahas ini adalah terkenal karena pengkhianatannya, ya. Terkenal karena hal-hal yang tidak benar yang dilakukannya, dan yang kemarin saya sudah bahas tentang Yudas, ya. Yudas terkenal karena pengkhianatan. Semua kita pastinya ingin dikenal oleh banyak orang. Siapa sih yang tidak ingin dikenal oleh banyak orang? Tapi pastikan kita dikenal bukan karena perbuatan buruk kita dikenal bukan karena tindakan-tindakan yang tidak benar, melainkan saudara kita dikenal karena perbuatan-perbuatan yang baik. Kita dikenal karena sikap takut akan Tuhan yang orang rasakan, yang orang lihat, saudara, ya. Makanya di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa kenangan kepada orang benar itu mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Jadi jalanilah hidup ini dengan mengandalkan Tuhan, dengan menunjukkan sikap hidup yang baik, teladan yang baik kepada anak-anak, kepada orang-orang sekitar, sehingga saudara-saudara suatu saat kalau kita pulang, kalau kita meninggal maksud saya, maka orang lain yang mengingat kita pun mereka diberkati dengan sikap tingkah laku kita, ya. Sebagai orang tua di dalam rumah tangga kita masing-masing, ya. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, tunjukkan teladan bagi anak-anak. Suatu saat Bapak Ibu kita semua ini akan pulang, saudara. Kita semua ini akan meninggal. Tapi pastikan anak-anak kita melihat teladan yang baik yang diwariskan oleh orang tua kepada mereka. Saya di dalam satu podcast, karena di dalam podcast tersebut sedang berbicara tentang sengketa tanah, sedang bicara tentang warisan, lalu saya bilang bahwa orang tua jangan hanya fokus, jangan hanya sibuk mewariskan kepada anak-anak itu harta kekayaan. Fokus mewariskan kehidupan takut akan Tuhan. Fokus untuk mewariskan teladan hidup yang baik kepada anak. Itu yang paling penting, saudara. Karena kalau hanya warisan harta saja, kekayaan yang kita fokus untuk berikan kepada anak, kadang-kadang anak-anak bisa ribut, ya, di lain waktu. Kalau saudara tidak ada lagi, mereka bisa ribut, ya, saling menyakiti, ya, saling melaporkan satu dengan yang lain. Saudara, hanya persoalan tanah, hanya persoalan warisan, ya, saudara. Jadi pastikan orang tua tidak hanya mewariskan harta kekayaan, tapi juga wariskan kehidupan takut akan Tuhan, keteladanan yang baik kepada anak. Itu bagian yang pertama. Nah, pada kesempatan ini, saudara-saudara, sesuai dengan judul thumbnail yang saudara lihat, saya sedang melanjutkan lagi, ya, pembahasan tentang Yudas. Tapi di bagian yang kedua, saya mau membahas tentang ketika kepercayaan disalahgunakan. Itu yang saya mau bahas pada kesempatan pagi hari ini, ya. Kita tahu bahwa di dalam komunitas para rasul, ya, dalam komunitas para rasul, ya, posisi Yudas ini adalah posisi yang sangat terhormat, ya. Di dalam komunitas para rasul, saudara-saudara, dari 12 rasul ini, Yudas ini diberikan kepercayaan, dan kepercayaan yang diberikan kepada Yudas adalah kepercayaan yang terhormat, ya. Yudas diberikan kepercayaan dalam komunitas para rasul, ya. Dia diberikan kepercayaan sebagai bendahara, pemegang uang kas, saudara-saudara, ya. Yang artinya bahwa Yudas ini diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan. Kalau kita sedang bicara tentang Yudas adalah seorang bendahara. Posisi Yudas adalah posisi yang sangat terhormat, tetapi tanpa nilai yang baik. Posisi Yudas adalah posisi yang terhormat sebagai bendahara, tetapi nilai
kehidupan yang Yudas tunjukkan sebagai seorang bendahara bukanlah nilai yang terhormat, bukanlah nilai yang baik, tetapi nilai yang buruk. Jadi kita sedang mau berbicara tentang bagaimana kita mempergunakan kepercayaan yang diberikan kepada kita, atau kita tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Ya, saudara-saudara, semua orang ingin dipercaya. Semua orang ingin diberikan kepercayaan. Siapa sih yang tidak ingin diberikan kepercayaan? Ya, entah saudara di kantor, saudara diberikan kepercayaan oleh pemimpin. Ya, Anda di mana lagi? Di dunia pelayanan Anda diberikan kepercayaan. Siapa sih yang tidak ingin, saudara-saudara, diberikan kepercayaan? Semua orang ingin sekali mendapatkan kepercayaan. Tapi ingat baik-baik, saudara, bahwa banyak orang yang ingin sekali diberikan kepercayaan, tapi tidak semua orang bisa menjaga kepercayaan tersebut. Tidak semua orang, saudara-saudara, memanfaatkan kepercayaan yang diberikan kepada dia dengan cara yang benar. Ada banyak orang ingin sekali diberikan kepercayaan. Banyak orang ingin sekali mendapatkan kepercayaan dari seseorang, tetapi seringkali yang terjadi adalah orang tersebut tidak bisa menjaga kepercayaan tersebut. Itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara, ya. Yudas diberikan kepercayaan sebagai seorang pemegang kas. Yudas diberikan kepercayaan sebagai seorang bendahara, tetapi Yudas tidak bisa menjaga kepercayaan itu dengan baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena Alkitab memberikan keterangan tersebut. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12, kalau saudara baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 di situ, saudara. Di situ kan ada cerita Yesus diurapi di Betania, ya. Yesus diurapi oleh seorang perempuan yang namanya Maria, ya, yang membeli minyak, lalu minyak tersebut dipakai, saudara-saudara, untuk mengurapi Yesus. Dan dalam hal membeli minyak tersebut menggunakan uang, saudara. Dan kita tahu bahwa waktu Maria melakukan tersebut, saudara, Maria mengambil setengah kati minyak kenarwastu murni yang mahal untuk meminyaki kaki Yesus, saudara, ya. Murid pada waktu itu gusar. Murid yang dimaksud di sini memang di kitab Injil yang lain tidak disebutkan nama, saudara, tetapi kalau di Yohanes pasal yang ke-12 ini lebih detail, saudara, menyebutkan nama, ya. Saya coba baca dari ayat yang ketiga, Yohanes 12 ayat yang saya mulai ayat yang kedua, ya. Dikatakan, di situ diadakan perjamuan untuk dia, maksudnya Yesus, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Lalu ayat yang keempat, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara garis bawahi kata kalimat ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ternyata saudara-saudara, kalau kita perhatikan pada bagian ini, saudara, bendahara yang suka ambil uang di kas yang dipegangnya, bendahara yang suka pencuri, saudara-saudara, itu bukan terdengar, ya saudara-saudara, baru sekarang. Bendahara yang suka ambil uang itu bukan baru terdengar sekarang, saudara-saudara. Dari zaman Yesus, saudara-saudara, sudah ada bendahara yang suka mengambil uang, ya, yang dia pegang, saudara-saudara, yaitu Yudas, saudara-saudara. Ya, Alkitab mengatakan Yohanes 12 ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan ia adalah seorang pencuri. Ditekankan lagi, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, waktu Maria ya mengurapi Yesus, saudara-saudara, dengan minyak yang mahal yang dia beli, saudara-saudara, ya, Yudas tidak nyaman, saudara, sehingga Yudas mengatakan di dalam ayat yang kelima, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Saudara-saudara lihat di sini, ya.
perkataan atau kalimat yang disampaikan oleh Yudas seolah-olah kalimat tersebut masuk akal, seolah-olah kalimat tersebut kalimat yang baik, saudara. Kalimat yang bagaimana kalimat tersebut seolah-olah memperhatikan kehidupan orang miskin, memperhatikan nasib orang miskin, seolah-olah menunjukkan bahwa Yudas ini memperhatikan orang-orang yang susah. Wih, kelihatan Yudas baik sekali. Ini baru namanya kasih. Orang yang mengasihi Tuhan tuh harus bisa mengasihi sesama. Seolah-olah perkataan atau kalimat yang ditunjukkan ya atau yang disampaikan oleh Yudas adalah kalimat yang menyatakan bahwa Yudas ini adalah seorang yang baik. Yudas ini seorang yang demikian bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Yudas adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, Yudas ini diberikan kepercayaan sebagai seorang bendahara, ya. Posisi Yudas di dalam 12 rasul, posisi Yudas itu posisi yang terhormat dan kepercayaan yang diberikan kepada dia juga bukan main-main, saudara. Urus uang, saudara. Yesus mau perlu uang untuk pelayanan, tinggal minta di dia. Dia yang urus keluar masuk uang. Yudas yang urus, saudara. Itu pekerjaan yang luar biasa. Tetapi Yudas tidak bisa menjaga kepercayaan tersebut dan Alkitab lebih menekankan lagi bahwa Yudas suka mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ia adalah seorang pencuri. Saya mau tekankan sekali lagi kepada saudara-saudara bahwa semua orang ingin dipercaya. Saya percaya semua kita pun ingin dipercaya. Berharap, suatu saat pemimpin saya bisa percaya saya. Ya. Suatu saat saya diberikan kepercayaan, saudara-saudara. Semua orang menginginkan kepercayaan. Tapi ingat baik-baik, saudara-saudara, tidak semua orang bisa menjaga kepercayaan yang diberikan. Oleh karena itu, kalau Anda diberikan kepercayaan hari-hari ini, jaga baik-baik kepercayaan tersebut. Percayalah saudara, kalau Anda setia dalam perkara kecil, kalau Tuhan lihat Anda bahwa Anda bisa dipercaya dalam hal-hal yang kecil, saudara-saudara, Tuhan akan angkat Anda dan Anda akan lihat Anda akan diberikan kepercayaan yang jauh lebih besar, saudara-saudara. Setia dalam hal-hal yang kecil, saudara. Yudas tidak setia ya di dalam kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dia ya, saudara. Kepercayaan sebagai seorang bendahara tidak dijaga dengan baik oleh seorang Yudas, saudara. Dia suka mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ia adalah seorang pencuri ya. Jadi bagi saudara-saudara yang memang di kantor saudara diberikan kepercayaan sebagai seorang bendahara ya, seseorang yang mengurus uang, hati-hati saudara ya. Memang Anda perlu dekat sama Tuhan. Anda perlu ya makin dekat sama Tuhan biar Tuhan pegang kendali, saudara. Karena kalau berbicara uang nih, saudara, memang tidak ada yang jago ya. Kalau kita tidak jaga hati baik-baik, saudara, uang bisa kendalikan kita, saudara. Kalau kita tidak jaga hati kita baik-baik, kalau kita tidak ada di dalam Tuhan, minta Tuhan kendalikan kita, Roh Kudus kendalikan kita, kita pasti hancur, saudara, karena uang. Ada begitu banyak orang yang hancur karena uang yang menguasai dia. Harusnya dia yang mengatur uang tersebut, tapi ini uang yang mengatur dia. Kalau uang yang pimpin hidup kita, saudara, uang akan bawa kita ke tempat-tempat yang akan menghancurkan hidup kita. Pastikan kitalah yang kuasai uang, bukan uang yang kuasai kita, saudara-saudara. Ini penting untuk kita pelajari dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ada dua sikap berbahaya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah sikap serakah, tamak, rakus, dan yang kedua adalah cinta akan uang. Nah, dua hal ini berbahaya, saudara. Ya, dua hal ini berbahaya dan sikap yang ditunjukkan oleh Yudas, saudara, itu berkaitan dengan cinta uang, berkaitan dengan menjadi hamba uang. Nah, itu Yudas berkaitan dengan hal itu, saudara. Makanya dua sikap berbahaya ini, saudara, perlu kita hindari, saudara. Ya, bagaimana untuk kita kuat menghadapi hal ini? Dekat sama Tuhan, belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, ya, bangun hubungan dengan Tuhan supaya kita bisa menjaga diri kita baik-baik, saudara. Karena masalah uang nih, saudara, tidak ada yang hebat, saudara, kalau masalah uang. Jadi kita perlu jaga hati kita baik-baik, saudara, supaya uang tidak menguasai kehidupan kita. Karena orang yang serakah, orang yang tamak, orang yang rakus, orang yang cinta uang itu lahir dari hati yang penuh dengan
kotoran, saudara ya. Itu lahir dari hati yang tidak benar. Makanya Alkitab mencatat dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 dan seterusnya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Dan di ayat yang ke-22 di situ ada kata perzinahan, ada kata keserakahan. Di ayat 21 juga ada kata pencurian. Minta maaf ya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, apalagi pencurian. Nah ini termasuk. Ya, yang suka curi uang, yang suka ambil uang di dalam kas yang dipegangnya, sama seperti yang dilakukan oleh Yudas, saudara-saudara. Itu keinginan untuk mencuri, untuk mengambil uang tersebut itu timbul dari hati yang jahat. Lalu ayat 22, persinahan, lalu yang berikut, keserakahan. Jadi ada dua hal ini ya, di ayat 21 ada kata pencurian, ya, mencuri, kata yang kedua, serakah itu ada di ayat yang ke-22 dan itu timbul dari hati orang ya, hati yang penuh dengan kejahatan. Nah, ini penting saudara. Makanya perlu kita mendekatkan diri pada Tuhan untuk Tuhan terus menguduskan kita, Tuhan terus menolong setiap kita saudara ya. Tuhan terus menolong setiap kita agar kita tidak cinta uang, agar kita tidak menjadi hamba uang. Makanya di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-20 ayat yang kedua, minta maaf, 2 Timotius 3 ayat yang kedua mencatat bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang di zaman akhir ini, saudara-saudara ya, menuju akhir zaman, saudara-saudara, banyak orang yang hanya mencintai dirinya sendiri, dia tidak mempedulikan orang lain, ya, dia hanya mengurusi dirinya sendiri. Padahal dalam hidup ini kita makhluk sosial yang tidak hanya memperhatikan diri kita, kita pun harus memperhatikan orang lain. Alkitab mencatat manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah ini hati-hati. Kalau kita cinta uang, kita menjadi hamba uang, saudara, maka sikap yang ditunjukkan oleh Yudas akan juga dilakukan oleh saya dan saudara. Apalagi uang sudah di tangan kita. Kita ini bendahara di kantor. Kita diberikan kepercayaan sebagai orang yang mengurus keuangan. Hati-hati saudara, hati-hati. Pastikan Anda bukan hamba uang, pastikan hati Anda bersih. Karena kalau hati kotor saudara, maka keinginan untuk mencuri, keinginan untuk melakukan hal yang tidak benar, rakus, tamak, saudara-saudara, itu akan ada atau akan dilakukan oleh saudara-saudara ya. Jadi kita memang mesti dekat sama Tuhan. Hati-hati saudara ya. Makanya di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 juga mengatakan demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uang tidak salah. Yang salah itu waktu kita sudah mulai cinta uang. Yang harus kita cintai itu cinta Tuhan. Yang harus kita cintai itu istri kita, suami kita, anak-anak kita. Itu yang harus kita cintai. Bukan uang, saudara. Karena uang tidak bisa cinta kita kembali, saudara. Kita cinta uang, tapi uang tidak bisa cinta kita kembali. Uang hanya selembar kertas, saudara. Ya. Tetapi itulah, saudara. Kalau kita punya keinginan dari dalam untuk cinta akan uang, ya, ini berbahaya. Kalau kita sudah cinta uang, hubungan yang sebenarnya hubungan yang baik dengan istri, dengan Tuhan, dengan sesama itu bisa hancur karena cinta akan uang. Berapa banyak orang yang rela, saudara-saudara ya, ada begitu banyak orang yang rela hubungannya hancur dengan sesama. Ada begitu banyak orang yang rela meninggalkan istri, meninggalkan suami hanya karena uang, hanya karena cinta uang. Ada begitu banyak orang yang rela tinggalkan Yesus, saudara-saudara, hanya karena uang. Saudara-saudara, hati-hati ya. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Bahkan Petrus berkata dalam khotbahnya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita bisa beroleh selamat. Hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi saudara lihat, hanya demi uang kita tinggalkan Yesus. Saudara-saudara, uangmu tidak bisa membawa Anda kepada keselamatan. Tidak bisa. Anda mau selamat hanya melalui Yesus. Jadi jangan pernah Anda menjual Yesus. Jangan pernah hanya karena uang Anda tinggalkan Yesus. Jangan, saudara. Jangan. Tidak boleh seperti itu. Andalah yang harus menguasai uang. Bukan uang yang kuasai Anda. Kalau uang yang kuasai Anda, uang tersebut, kalau Anda tidak jaga hati saudara, pikiran saudara, uang bisa bawa Anda ke tempat-tempat yang menghancurkan saudara. Uang bisa membawa Anda ke tempat-tempat yang pada akhirnya saudara, rumah tangga saudara berantakan. Karena uang yang menguasai Anda. Pastikan Anda yang kuasai uang, bukan uang yang kuasai Anda. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Saudara lihat ini. Banyak orang tidak mau percaya Yesus lagi. Tinggalkan Yesus hanya karena uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ada banyak orang hanya karena uang rela
Ada dalam penderitaan yang bukan penderitaan normal berdasarkan Alkitab, tapi penderitaan yang dicari-cari, ya. Ada begitu banyak orang, saudara-saudara, karena uang akhirnya masuk penjara, karena korupsi akhirnya masuk penjara, saudara-saudara, nama hancur, masuk penjara dan lain sebagainya, saudara-saudara. Hanya karena uang, saudara, ya. Hanya karena memburu uang. Saya tidak bilang bahwa kita nih cari uang salah, sama sekali tidak. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, ya memang kita harus ora et labora, berdoa dan bekerja. Kita harus kerja, saudara-saudara, ya. Berdoa tapi juga kerja, itu yang Tuhan inginkan. Tetapi jangan melakukan sesuatu, ya, yang melanggar kitab suci, saudara-saudara, ya. Cari uang sampai tidak ibadah, cari uang sampai tidak berdoa, ya. Cari uang sampai lupa anak, istri, dan lain sebagainya. Saya tidak bilang Anda cari uang itu salah. Silakan Anda cari uang. Tapi ingat, saudara, supaya Anda kuat, sambil saudara kerja, saudara-saudara, ya, sambil juga saudara punya waktu untuk berdoa, cari Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Karena kalau tidak seperti itu, saudara, berbahaya. Ya, tidak seperti itu berbahaya, saudara. Ya, kehidupan kita bisa hancur, saudara. Silakan Anda cari uang, silakan Anda bekerja di masing-masing Anda dengan pekerjaannya masing-masing, silakan, saudara. Tapi ingat, saudara, ya, kerja yang normal, ya. Jangan memburu uang, ya, hanya karena untuk mendapatkan uang, untuk kaya, saudara melakukan hal-hal yang tidak benar. Saya sudah sering bilang, ya, lebih baik saudara berpenghasilan sedikit, lebih baik saudara berpenghasilan sedikit, tapi hasil yang saudara dapat dari hasil kerja jujur, daripada saudara membawa pulang hasil yang banyak, tapi itu bukan dari cara kerja saudara yang jujur. Itu hasil pencuri, hasil korupsi. Saudara tidak kasihan kok. Saudara bawa pulang uang curian, uang korupsi. Saudara kasih makan anak istrimu. Kasihan, saudara. Kasihan. Mereka yang menerima, mereka bisa menerima sakit itu, saudara. Ya, hasil dari uang yang saudara bawa pulang itu bukan hasil yang benar. Ya, lalu mereka yang kena getahnya, ya. Makan dari uang pencuri, uang korupsi, tidak boleh, saudara. Lebih baik saudara bawa pulang uang, meskipun uang yang saudara bawa pulang atau hasil yang saudara bawa pulang mungkin sedikit, ya, tapi lebih baik sedikit tapi dihasilkan dari kejujuran daripada banyak tapi dihasilkan dari ketidakjujuran. Itu tidak bagus, saudara. Tuhan tidak suka. Makanya dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9, 1 Timotius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-11, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ya, tadi kan ayat 10, ya, ini ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya di atasnya, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tetapi mereka yang ingin kaya, saudara-saudara, ya, kaya tidak dosa. Ya, kaya tidak dosa. Kalau saudara kaya dan usaha saudara untuk saudara menjadi orang kaya adalah usaha yang baik, usaha yang bersih, bukan kotor, tidak ada persoalan. Ya, kaya tidak dosa, saudara. Tetapi kalau kaya, ya, ingin kaya, tetapi melakukan sesuatu yang tidak benar, ya, untuk menghasilkan sesuatu yang besar, itu yang Tuhan tidak mau. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Kepingin kaya akhirnya curi, kepingin kaya akhirnya korupsi, ingin beli mobil, ya, karena dia lihat orang lain sudah punya mobil, dia belum punya mobil, orang lain sudah punya sofa baru, dia belum punya sofa baru. Akhirnya hidupnya ini ikut-ikutan orang lain, saudara. Hidupnya dikendalikan oleh orang lain. Kalau orang lain bisa beli sofa, orang lain bisa beli motor baru, orang lain bisa beli mobil, ya itu berkatnya. Kalau Anda tidak bisa beli, Anda jangan paksa diri. Ya, Anda tidak usah paksa diri, kumpul doi dulu untuk bisa beli. Jangan Anda ingin kaya, Anda terjatuh ke dalam berbagai pencobaan, saudara-saudara. Ya, ingin kaya, ingin punya motor, punya mobil, ingin punya sofa baru, ingin punya TV baru, saudara-saudara, yang besar, mau ikut-ikutan orang. Akhirnya curi, akhirnya korupsi. Jangan, saudara, tidak boleh seperti itu. Ya, jalani saja hidupmu. Masing-masing kita ini dengan berkatnya masing-masing. Si A, B, C, D, semua ini dengan berkatnya masing-masing. Si A tidak boleh iri hati dengan si B. Begitu pula dengan si B terhadap si C. Tidak perlu. Masing-masing kita dengan berkat kita masing-masing. Jalani hidup ini dengan ucapan syukur. Pengkhotbah pasal yang ke-5, ayat yang ke-10, ya.
Dikatakan, ayat yang ke-9 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saya sudah bilang ya, lebih baik kita cinta istri kita. Lebih baik kita cinta Tuhan, saudara. Itu jauh lebih baik daripada cinta uang. Karena saudara semakin cinta uang, saudara tidak akan pernah puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saya baca dalam terjemahan yang lebih keras, yang lebih kasar dari terjemahan bahasa Indonesia sederhana dikatakan begini. Orang yang mata duitan tidak pernah cukup uangnya. Sudah lihat? Orang yang mata duitan tidak pernah cukup uangnya. Orang yang gila harta ini. Yang gila harta tidak pernah puas dengan laba. Semuanya sia-sia. Sudah lihat kan kasus yang terjadi sekarang. Indra Kents. Sudah lihat ya. Anak-anak muda yang kaya mendadak ya. Karena apa itu? Binomo atau apa itu ya? Ya sejenis mereka main saham ya. Mereka tipu orang saudara. Mereka ingin kaya dengan cara yang tidak benar saudara ya. Sampai saya lihat di TikTok Indra Kents itu sombong sekali. Dia bilang Tuhan pun tidak bisa membuat saya miskin. Saudara lihat, itu bahasa kurang ajar, itu bahasa sombong. Jangan saudara. Ya, jangan pernah kita ngomong begitu dengan Tuhan. Saudara lihat kan, Tuhan bikin satu kali, Tuhan korek sedikit saja saudara. Ya, miskinkan. Indra Kents itu dimiskinkan saudara. Ya, di video sebelumnya dia bilang Tuhan tidak bisa bikin saya miskin. Saya akan kaya terus, bantu orang, kekayaan saya makin naik. Tuhan tidak bisa bikin saya miskin. Saudara lihat, dia tantang Tuhan pemilik sorga, pemilik segala-galanya. Ini orang sombong dan akhirnya saudara lihat kan ditangkap polisi dan selesai. Saudara-saudara, untuk kita mau kaya saudara-saudara, ya tidak perlu pakai cara-cara yang tidak benar. Ya, tidak perlu. Lebih penting kaya rohani, itu lebih penting saudara. Lebih baik saudara makin hari diisi dengan kekayaan rohani daripada sekedar harta kekayaan yang bersifat duniawi saudara. Aduh, cukuplah. Yang pasti Alkitab mengatakan bahwa Dia Tuhan yang tidak meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita. Kita kuat dengan janji firman Tuhan itu saudara. Cukup ya, makan minum cukup semua aman saudara. Kok Dia yang janji nah saudara. Ya, Dia yang berjanji. Burung di udara saja Dia pelihara nah, apalagi saya dan saudara. Amin. Burung di udara saja Dia pelihara, apalagi saya dan saudara. Saya percaya Dia akan pelihara setiap kita. Yang terakhir, di ayat yang ke-11 di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 ini menarik. Ini yang harus menjadi pegangan kita. Dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Semua yang mana? Dari ayat yang ke-9 tadi itu. Dan ayat 9, ayat 10, ayat 11 yang sedang bicara tentang manusia akan mencintai dirinya sendiri, jadi hamba uang, cinta uang. Kita harus tinggalkan itu. Makanya di ayat yang ke-11 dikatakan, sekali lagi saya baca, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Yang paling penting ini apa? Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itu yang penting saudara. Makanya kerja, silakan Anda bekerja, tapi ingat ibadah itu juga penting saudara. Jadi ada waktu bagaimana saudara kerja, ada waktu di mana saudara beribadah. Bagi waktulah saudara. Memang kalau ibadah terus tanpa bekerja juga salah. Kerja terus tanpa ibadah juga salah. Jadi ya, memang saudara harus ada di tengah-tengah lah saudara ya. Ada waktu saudara kerja, saudara harus bisa bagi waktu. Ada saat saudara kerja dalam 1 minggu ini, ada saat saudara kerja, ada saat saudara cari komunitas orang percaya. Saudara cari ibadah ya, tidak hanya sekedar gereja di hari Minggu, tapi ada ibadah mungkin di hari Selasa, mungkin di hari Rabu, mungkin di hari Kamis. Ikut saudara ya. Di gereja kami itu ibadah hampir setiap hari. Di gereja kami Amazing Grace ada ibadah hari Selasa kaum pria, ada ibadah hari Rabu ya. Pelajaran Alkitab Bible Class yang disampaikan oleh Pendeta Mel Atok. Kita sedang mengeksposisi kitab Filipi sekarang. Ada ibadah di hari Rabu persekutuan doa. Lalu di hari Kamis ada doa puasa. Hari Jumat ada ibadah kaum muda saudara. Hari Sabtu ada ibadah kaum wanita. Jadi gereja kami ini ya yang tidak ibadah tuh cuma di hari Senin. Kita pakai hari Senin waktu dengan keluarga ya. Yang lain saudara kita ibadah karena memang saudara ya 1 menit saja kita jauh dari Tuhan selesai saudara ya. Apalagi 1 jam tidak berdoa, 1 hari tidak berdoa, 1 minggu tidak berdoa, hancur hidup saudara, percayalah. Amin saudara. Jadi kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Ini pembahasan saya tentang
Ini pembahasan saya tentang Yudas di bagian yang kedua. Yudas itu diberikan kepercayaan, tapi Yudas tidak bisa menjaga kepercayaan tersebut. Pastikan saudara dan saya menjadi orang yang bisa dipercaya. Jadilah orang yang bisa menjaga kepercayaan yang diberikan. Dalam kasus yang kita bahas, Yudas diberikan kepercayaan untuk pegang uang. Ya, tapi semua kita pada dasarnya diberikan kepercayaan, saudara, dan kita harus jaga kepercayaan tersebut. Suami, Anda diberikan kepercayaan oleh istri, Anda harus bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh istri. Istri, kamu dipercaya oleh suamimu, jaga kepercayaan yang diberikan oleh suamimu. Anak-anak, kamu diberikan kepercayaan oleh orang tuamu, jaga kepercayaan yang diberikan orang tua kepada kamu, ya. Ujung-ujungnya semua yang kita lakukan hanya untuk satu nama, Yesus Kristus Tuhan, dimuliakan dan ditinggikan. Hal-hal ini, saudara, bisa kita lakukan, saudara. Hal-hal ini bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Sikap seperti Yudas. Kalau kita intim sama Tuhan, ya, kalau kita punya hubungan pribadi terus-menerus, ya, dekat sama Tuhan, saya percaya Tuhan pasti tolong kita.